Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini kita akan membahas kelanjutan dari materi relasi dan fungsi part ketiga. Masih pada kade yang sama, yaitu mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, kata-kata, tabel, diagram, dan persamaan. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Kemudian pada pertemuan hari ini kita akan membahas bentuk-bentuk penyajian fungsi, memahami istilah-istilah dalam fungsi, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan fungsi beserta istilah-istilahnya. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran hari ini memahami cara penyajian fungsi dan memahami istilah-istilah dalam fungsi. Nah, sebelum kita masuk ke materi pada pertemuan ini, kita review dulu materi sebelumnya ya. Kita mulai dari apakah itu fungsi? Fungsi atau pemetaan adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota pada suatu himpunan asal pada satu anggota himpunan tujuan. Maka, ciri-ciri dari fungsi yaitu semua anggota himpunan asal dipasangkan ke himpunan tujuan, serta setiap anggota himpunan asal selalu dipasangkan dengan satu anggota himpunan tujuan. Nah, sekarang kita masuk ke materinya, yaitu penyajian fungsi. Nah, di sini ada 5 bentuk penyajian fungsi. Yang pertama, diagram panah. Yang kedua, diagram kartesius. Kemudian persamaan fungsi, tabel, dan juga himpunan pasangan berurutan. Nah, untuk diagram panah, teman-teman masih ingat ya? Nah, kita bahas pada pertemuan relasi juga, seperti ini bentuknya. Kemudian diagram kartesius. Yang ketiga, persamaan fungsi. Nah, misalkan kita memiliki X, yaitu 1, 2, 3, dan 4, kemudian Y, 3, 4, 5, dan 6. Di sini X adalah 2 kurangnya dari Y. Nah, persamaan fungsinya seperti apa? Dapat kita notasikan X adalah 2 kurangnya dari Y dengan X sama dengan Y min 2. Kemudian kita jumlahkan kedua ruas dengan 2, sehingga kita mendapatkan X plus 2 sama dengan Y. Nah, karena bentuk persamaan fungsi berupa P sama dengan, maka bisa kita simpulkan bahwa persamaan fungsi yang kita peroleh adalah X atau Y sama dengan X plus 2. Kemudian bentuk selanjutnya ada tabel. Misalkan kita menggunakan fungsi yang sebelumnya ya, X sama dengan X plus 2, kita substitusikan di mana X 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita dapatkan Y-nya 3, 4, 5, dan 6. Kemudian yang terakhir, himpunan pasangan berurutan. Dapat kita tuliskan dengan 1,3, 2,4, 3,5, dan 4,6. Nah, selanjutnya adalah istilah-istilah dalam fungsi. Kita tahu ini adalah diagram panah. Dari diagram panah ini, kita dapat menemukan bahwa himpunan A dinamakan domain atau daerah asal. Kemudian himpunan B merupakan kodomain, itu daerah kawan. Sedangkan yang dilingkari yang warna oranye adalah range atau daerah hasil. Jadi hanya bagian domain yang merupakan range. Jadi, memungkinkan juga kita tiap kodomain termasuk range seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke notasi fungsi. Suatu pemetaan atau fungsi dapat dinyatakan dalam notasi seperti berikut. Yang dapat kita suatu fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B. Nah, di sini
tidak hanya dapat menggunakan huruf F gitu ya, bisa dapat menggunakan huruf alfabet lain seperti G, H, dan lain-lain. Kemudian dapat juga ditulis seperti ini. Nah, selanjutnya rumus fungsi. Misalkan suatu fungsi dinyatakan dengan F memetakan X ke AX plus B. Maka rumus fungsinya adalah Fx sama dengan AX plus B. Jika di sini fungsinya misalkan H gitu ya, maka rumus fungsinya adalah H X sama dengan AX plus B, seperti itu. Di mana X sebagai variabel bebas, Y atau Fx atau mungkin huruf lain Gx atau Hx atau sebagainya sebagai variabel bergantung. Kenapa disebut variabel bergantung? Karena nilai Y atau Fx ini akan bergantung pada variabel bebas atau yang kita sebut dengan X. Dan kita akan mencari tahu banyaknya pemetaan yang dapat dibuat dari dua buah himpunan. Sekarang kita akan masuk ke banyak pemetaan. Kita akan mencari tahu banyaknya pemetaan yang dapat dibuat dari dua himpunan. Misalkan di sini ada A dan B, di mana A anggota himpunannya 1 dan 2, dan B anggota himpunannya A, B, dan C. Nah, kita bisa buat dulu nih. Kita misalkan 1 dan 2 sama-sama ke anggota himpunan B yang A. Maka kita dapatkan pemetaannya 1,A dan 2,A. Maka kita dapatkan satu pemetaan. Kemudian ada lagi nih. Misalkan kita pindahkan 2-nya ke B, maka kita akan mendapatkan 1,A dan 2,B. Kemudian kita pindahkan lagi. Misalkan 2-nya kita pindahkan ke C, maka kita akan mendapatkan 1,A dan 2,C. Nah, kita lakukan hal tadi berulang hingga kita mendapatkan lebih banyak lagi bentuk pemetaan. Nah, ini kita dapatkan 9 pemetaan dari dua himpunan tersebut. Kemudian bisa kita simpulkan nih, bahwa jika banyak himpunan A sama dengan 2, kemudian banyak himpunan B sama dengan 3, maka dapat kita rumuskan bahwa banyak pemetaan yaitu NB, banyak himpunan B, pangkatkan dengan NA atau banyak himpunan A. Masuk ke contoh soal. Yang pertama, gambarkan diagram kartesius dari fungsi fx 2x, di mana x merupakan elemen dari 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita sudah memiliki diagram kartesiusnya. Kemudian kita harus kita substitusikan. Jika kita punya x sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Kita mulai dari yang 1. Maka kita substitusikan x1 sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian gambarkan di 1,2. Kemudian kita lanjutkan ke X sama dengan 2, mana F2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka bisa kita gambarkan di koordinat kartesiusnya 2,4. Kemudian F3 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian kita gambarkan juga di 3,6. Selanjutnya F4. Kita dapatkan 2 dikali 4 sama dengan 8. Maka kita gambarkan di 4,8. Seperti itu. Nah, contoh kedua. Diketahui suatu fungsi fx sama dengan 2x min 1 dengan daerah asal x di mana x lebih dari sama dengan min 2 dan kurang
dari sama dengan 2, di mana X merupakan elemen bilangan real. Tentukan range dari fungsi tersebut. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa X-nya itu mulai dari min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Kemudian kita disusikan satu persatu ke dalam fungsi. Yang pertama, F min 2 sama dengan 2 dikali min 2 min 1. Maka kita dapatkan min 4 min 1 sama dengan min 5. Lanjut kita cari juga F min 1 sama dengan 2 dikali min 1 kurang 1 sama dengan min 2 min 1 sama dengan min 3. Selanjutnya F0. F0 sama dengan 2 dikali 0 min 1. Dan berapapun yang dikali 0 sama dengan 0, maka hasilnya min 1. Kemudian F1 sama dengan 2 dikali 1 kurang 1. Maka kita dapatkan hasilnya 1. Yang terakhir, kita substitusikan 2 sehingga kita dapatkan 2 dikali 2 min 1 sama dengan 3. Nah, dapat juga kita gambarkan pada tabel ya. Kita buat satu persatu dari min 2 sampai 2. Itu kan range dari fungsinya. Karena range itu merupakan daerah hasil, maka kita ambil semua daerah hasil dari X tersebut. Berarti fx ini ya. Sehingga kita dapatkan range dari fungsi tersebut adalah min 5, min 3, min 1, 1, dan 3. Selanjutnya, jika fx sama dengan ax plus 2. Jika f2 sama dengan 8 dan f min 1 sama dengan min 1, tentukan persamaan fungsi tersebut. Nah, kita di sini memiliki dua fungsi yang diketahui. F-nya sama dengan 2 dan jika F-nya min 1. Maka kita cari dulu nih, berapakah nilai A dan B-nya. Kita mulai dari mensubstitusikan gitu, nilai 2 dan nilai min 1. Maka kita dapatkan jika F2 sama dengan 2A plus B sama dengan 8. Maka kita dapatkan 2A plus B sama dengan 8. Kemudian jika F sama dengan jika F min 1, maka kita dapatkan min 1A plus B sama dengan min 1. Dimana hasilnya min A plus B sama dengan min 1. Nah, kita dapatkan hasilnya ada 2A plus B sama dengan 8 dan min A plus B sama dengan min 1. Kita eliminasi salah satu variabelnya. Misalkan ibu mau eliminasi yang A-nya, maka ruas pertama ibu kalikan dengan 1 dan ruas kedua ibu kalikan dengan 2, sehingga ibu dapat hasilnya 2A plus B sama dengan 8 dan min 2A plus 2B sama dengan min 2. Nah, dari sini kita jumlahkan sehingga salah satu variabelnya atau variabel A-nya habis. Nah, dapatkan kedua A dijumlah dengan min 2A, maka habis ya. Jadi kita tinggal memiliki B. Maka B plus 2B sama dengan 3B dan 8 ditambah min 2 sama dengan 6. Sehingga kita dapatkan B-nya 2. Nah, karena kita sudah punya salah satu variabelnya yaitu B, kita dapat substitusikan. Kita ambil contoh di samaan yang kedua. Misalkan min A plus B sama dengan min 1. Kita ketahui itu sebelumnya. Kemudian kita tahu sekarang bahwa B sama dengan 2. Maka dapat kita substitusikan. Min A plus 2 sama dengan min 1. Sehingga kita dapatkan min 1 sama dengan min A sama dengan min 1, min 2 sama dengan, hingga kita dapatkan hasilnya min A sama dengan min 3.
maka A sama dengan 3. Nah, kita sudah dapatkan nih variabel A dan variabel B. Maka tinggal kita tentukan fungsinya. Berarti dari rumus fungsi f(x) sama dengan ax plus b, maka dapat dituliskan f(x) sama dengan 3x 2. Materi pada pertemuan hari ini telah selesai. Sekarang saatnya kita menyimpulkan materi yang telah kita pelajari. Yang pertama, penyajian fungsi. Fungsi dapat kita sajikan dalam 5 bentuk. Yang pertama, diagram panah, kemudian diagram kartesius, kesamaan fungsi, tabel, dan juga himpunan pasangan berurutan. Nah, istilah-istilah yang ada dalam fungsi, yang pertama domain atau daerah asal, kemudian kodomain atau daerah kawan, range atau daerah hasil, notasi fungsi, di mana F memetakan himpunan A ke himpunan B, atau mungkin F ini bisa digantikan dengan alfabet lain, ya. Kemudian rumus fungsi f sama dengan ax plus b untuk fungsi yang bernama f. Kemudian banyak pemetaan, yaitu jumlah himpunan B dipangkatkan jumlah himpunan A. Ini jika yang ditanyakan adalah banyak pemetaan dari A ke B. Dan sebaliknya, jika yang ditanyakan adalah pemetaan B ke A, maka dapat dibalik. Jadi, jumlah himpunan A dipangkatkan jumlah himpunan B. Baik, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.